Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jajino di hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Rais. Pagi. Sebelum saya menyapa teman-teman saya dari komunitas, pengen nyapa dulu Rais. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi saya sedang menerka-nerka arti ataupun makna dari lagu yang Rais nyanyikan. Itu kalau nggak salah, tolong dibenarkan kalau saya salah ya. Ya. Rial Doni. Lagu bukan. Oh bukan. Bu si Syarial. Ya Rial Doni. Kan yang betul Syarial yang buat kan? Iya benar. Ya, betul. Nah, jadi begini aja deh. Mewakili suara teman-teman yang memang tidak mengerti bahasa Aceh ya. Dan saya juga darahnya juga campuran bukan Aceh asli. Bisa nggak sih diartikan sesingkat mungkin makna dari sebuah lagu yang tadi Rais nyanyikan? Lagu tadi ya. Punya PR kamu. Gak sih. Ini tentang kerinduan. Ini ya, kerinduan seseorang kepada si pujaannya. Si pujaannya. LDRan. Ya, LDRan. Jadi dia berharap suatu saat dia akan kembali lagi bertemu sama si Cimewengnya itu lah. Oh, sweet. Siapa tadi? Hah? Siapa tadi? Cimeweng. Itu apa lagi ya? Oke, nah seperti biasa hadir lagi di Aceh Jino setiap Senin dan Rabu jam 11 sampai jam 12 siang bersama saya Tia dan juga teman saya Rais. Dan mohon maaf, lagi-lagi saya memang harus katakan suaranya sih memang belum ke Bali ya. Iya. Saking padatnya jadwal. Kita dikejar deadline banget ya. Tiap malam ya, tiap hari syuting ya. Tiap hari udah syuting sekarang ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga menjadi sebuah pembelajaran juga bahwasanya kita memang harus kerja karena kita bukan anak sultan. Sebel ya, tapi apapun disyukuri ya. Selamat pagi, selamat datang untuk Kamal Lidar. Halo, ada Sarah dan juga ada Huda. Udah semuanya udah pakai clip on. Sudah ya. Kamal Lidar Yusuf ini adalah seorang founder dari komunitas Taman Edukasi Anak Pemulung yang ada di Kota Banda Aceh. Kalau untuk sekolah ataupun taman bacaannya ini beralamat di Desa Kampung Jawa. Kampung Jawa. Ini Kampung Jawa kalau boleh teman-teman juga tahu nih daerah sekitaran TPA, benar ya? Ya, tempat pembuangan akhir. Baik, dan juga Sarah apa kabar? Jangan bosan-bosan ya, karena juga saya udah bosan. Sarah gimana? Udah berapa lama sih gabung di Taman Edukasi Belajar ini? Sarah bergabung Taman Edukasi itu sudah 2 tahun di awal tahun 2018 kayak gitu. Ini sekarang udah 2 tahun lah kita bilang ya. Tahunya dulu memang dikasih teman-teman atau diajak atau kesadaran dia sendiri? Tahunya waktu itu dari dari Instagram kan ada di repost sama kabar Aceh kayak gitu kan. Sering-sering nengok-nengok info-info Aceh di situ kan. Jadi pas tengok itu ada ini info dari Taman Edukasi Kampung Pemulung dari Kak Maulidar. Pas baca kayak itunya menarik nih ya kan. Jadi sore, karena aku lagi nggak tahu ngapain, sorenya pergilah nyari-nyari keliling-keliling sampai tersesat awalnya kan. Tersesat di Kampung Jawa. Karena kan masuk gitu kan. Kesadaran sendiri belum berarti. pernah pergi gitu. Jadi sampai tanya sama ibu-ibu situ diarahin ya kan, diarahin sampai jumpa ke Kak Melida dan kawan-kawan yang lain. Jadi pas itu ngobrol-ngobrol, tengok anak-anak, habis itu ngobrol sama anak-anak, tertarik nih, cocok kayak gitu kan. Udah, habis itu biasa-biasanya sering-sering datang kayak gitu sampai sekarang. Nah, kalau pendidikannya sendiri latar belakangnya dari siapa? Sarah. Sarah ya. Sarah kalau latar belakangnya dari kalau orang tua karena tentara juga ya kan. Ya latar belakang biasa sih. Biasa aja, tapi kenapa sih minatnya justru ke anak-anak begitu? Nanti saya akan korek yang lain lagi ya, Sarah ya. Simpan aja dulu. Pagi Huda, selamat datang. Terima kasih banyak sudah datang di Aceh Jino di Studio Aceh TV. Sama sih pertanyaan saya, tahu bergabung di Taman Edukasi begitu ya? Ini sejak kapan? Sekitar 2 tahunan juga, hampir bersama dengan Sarah juga. Duluan siapa nih? Sepertinya duluan Sarah. Duluan Sarah, tahunya juga dari sosmed? Dari teman ke teman ya, dari teman ke teman. Teman-teman yang memang sudah menjadi relawan? Ya, yang sudah menjadi relawan. Gitu. Diajak gitu kan. Jadi mereka berdua nih, Sarah dan juga Huda adalah relawan ya. Nah saya juga pengen tanya banyak sekali sama Kak Maulidar. Ini pertama kali mendirikan Taman Bacaan. Taman Edukasi. Taman Edukasi, sorry. Sejak kapan kemudian ini dilatar belakangi kenapa begitu? Di Taman Edukasi ini udah ada sejak tahun 2012.
12 ya, berarti hitung mundur 8 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya masih kuliah, ya kami berencana mendirikan desa binaan waktu itu. Ya akhirnya berjumpa dengan Kampung Jawa ini dengan sejarah kompleksitas permasalahan pendidikan. Kenapa harus Kampung Jawa? Karena Banda Aceh ini setelah bertahun-tahun tsunami, semua tuh udah cantik. Jadi bangunan tuh dengan adanya NGO, dengan NGO dari dalam atau luar negeri, jadi pembangunannya tuh udah luar biasa. Tapi ternyata ada satu titik yang membuat kita harus ekstra lagi mungkin di mana di situ ada orang tinggal dengan keadaan yang memang untuk Banda Aceh mungkin nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu, seperti ya mereka tinggal di rumah dengan ukuran kondisi dengan rumah tidak layak huni. Ya, tidak layak huni dengan sanitasinya juga ya pokoknya semuanya tidak layak. Jadi sejak tahun itu kita mulai menginformasikan kepada pihak terkait ya, kemudian mulai ada perubahan dan kami juga ingin berbagi. Peran apa yang kami bagi? Kalau kami bagi rumah kan nggak mungkin ya, kita masih mahasiswa, kalau mau bagi sembako juga nggak mungkin, kita mahasiswa itu sembako, hal lain itu urusan orang yang mungkin yang mau datang silahkan berbagi. Jadi kami mengambil peran di pendidikan. Jadi kami mengambil peran pendidikan, yaitu solusinya adalah kalau saya yang ngajar sendiri itu hanya bertahan 1 hari 2 hari. Jadi caranya saya mengajak teman-teman dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang untuk ikut mengajar. Nah, pelajaran apa aja nih yang mereka ngajar? Mereka bisa mengajar apa aja sesuai dengan background, mau sesuai dengan background atau keahlian, mau belajar bahasa Inggris, membaca, menggambar, menyanyi, menari, apa aja silahkan ajar ke adik-adik kami di sini. Gunanya apa? Adik-adik ini bisa melihat hal lain di luar dari keluarga mereka. Kan keluarga mereka dengan pekerjaan sehari-hari, dengan lingkungan itu aja bisa melihat teman-teman relawan dengan berbagai background, jadi terpacu keinginan mereka untuk lebih dari yang sekarang. Kalau adik-adiknya sendiri ini sekitaran umur berapa mereka? Kalau dari pertama kami datang dulu itu ada yang TK, sekarang mereka itu ada yang udah kuliah dan alhamdulillah nih Kak ya, hari ini kami mendapat beasiswa dari CMB Niaga untuk salah satu anak kami namanya Muslim. Tahun lalu dia harusnya kuliah tahun lalu, tapi tahun lalu karena tidak ada biaya dan kami alhamdulillah dipertemukan ya dengan CMB Niaga, akhirnya mengurus beberapa hal dan tahun ini mendapat beasiswa dari CMB Niaga, dia bisa kuliah tahun ini. Di Unsia? Rencana di Unsia, masih ikut ini juga kan ikut tes nanti, tapi beasiswanya udah ada. Artinya anak-anak kami yang paling tua sekarang ini sudah kuliah. Amin, alhamdulillah. Baik, nah kita juga nanti akan cari tahu kegiatan seperti apa yang dilakukan di Taman Edukasi Anak Pemulung nanti ya. Kita akan break sementara waktu, tetap di Aceh Jinu.